Halo adik-adik kelas 4, ketemu lagi dengan Kak Putri. Hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antar garis. Nah, ini adalah kompetisi belajar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu teman-teman kelas 4 mampu menjelaskan dan mengidentifikasi hubungan antar garis, yaitu nanti ada garis berpotongan, garis sejajar, garis berhimpit menggunakan model konkret. Nah, ini adalah macam-macam garis yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu ada garis sejajar, yang kedua yaitu garis berpotongan, yang ketiga yaitu garis berhimpit. Peng peng. Nah, kita masuk ke garis yang pertama yaitu garis sejajar. Apa sih Kak garis sejajar itu? Nah, garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong, walaupun kedua garisnya diperpanjang. Nah, kemudian yang kakak warnai merah, yang kakak warnai dengan warna merah, ini merupakan ciri dari garis sejajar, yaitu tidak mempunyai titik potong. Yang kedua, garis ini tidak akan pernah bertemu satu dengan yang lain. Dalam arti, garis ini tidak pernah bertemu, ya. Ingat-ingat, tidak pernah bertemu. Yang ketiga, mempunyai kemiringan yang sama. Nah, nanti kalau adik-adik menemukan garis yang miringnya beda, berarti namanya bukan garis sejajar. Yang keempat, garis-garis sejajar tidak harus sama panjang. Dalam arti, walaupun nanti adik-adik menemukan garis yang panjangnya beda, tapi dia tidak ketemu ya dan mempunyai kemiringan yang sama, ini namanya masih garis sejajar. Nah, ini adalah contoh garis sejajar. Ayo kita lihat. Nah, AB sejajar dengan garis CD. Nah, karena dia tidak akan pernah ketemu karena miringnya sama ya, gini. Nah, kemudian garis yang sebelahnya ini diperpanjang nih oleh kakak, oleh garis titik-titik ya. Kakak panjangkan garisnya, tapi dia namanya masih garis sejajar karena miringnya sama atau memiliki kemiringan yang sama. Sehingga nggak pernah ketemu ya kalau miringnya sama. Nah, ini nih ada contoh garis yang tidak sejajar. Nah, kita lihat ya. Ini garisnya tidak sejajar nih. EF gini ya, yang GH kayak gini. Nah, nggak sejajar ya. Namanya ini bukan sejajar. Next, kita masuk ke garis yang kedua, yaitu garis berpotongan. Nah, apa itu garis berpotongan? Garis berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garisnya saling bertemu. Nah, ini kebalikan ya dari garis sejajar. Kalau sejajar itu tidak ketemu, kalau garis berpotongan ini ketemu. Kenapa ketemu? Karena kemiringan yang mereka miliki berbeda atau tidak sama. Kalau sejajar tadi sama ya. Kalau berpotongan kemiringannya beda sehingga dia akan ketemu. Nah, garis yang berpotongan ini sudah pasti tidak sejajar ya. Beda ya garis sejajar dan garis berpotongan. Ciri khasnya adalah garis berpotongan ini memiliki titik potong. Nah, kita lihat nih contoh gambarnya. Ada garis IJ dan garis KL. Nah, karena dia bertemu ya. Nah, titik yang memotong kedua garis tersebut kita sebut dengan titik potong ya ini. Nah, misalkan kakak punya jari kanan, ini jari kiri. Kakak gini nih, di mana titik temunya? Ya di tengah ini ya. Nah, di sini. Gitu. Next. Nah, ini ada garis yang terakhir, yaitu garis berhimpit. Apa tuh kok garis berhimpit? Garis apa lagi ya? Nah, garis berhimpit ini adalah garis di mana kedudukan dua garisnya saling menutupi antar satu dengan yang lainnya, sehingga kadang garis berhintip itu tidak terlihat dengan kasat mata. Ya, kenapa? Karena garis berhimpit ini terjadi apabila terdapat dua garis yang berada dalam garis yang sama. Gitu ya. Kalau garis berhimpit itu dia ada dalam satu line atau dalam satu
garis ya. Sehingga kedua garis ini tidak selalu panjangnya sama. Nah, ada juga yang panjangnya berbeda, tapi dia tetap satu garis. Oke, kita lihat contohnya ya. Biar adik-adik bisa memvisualisasikan atau menggambarkan bentuknya ya. Nah, ini nih contoh garis berhimpit ya. Kakak punya garis A dan garis B. Nah, kenapa disebut garis berhimpit? Karena garis berhimpit itu tadi punya kedudukan yang sama ya, atau posisinya sama dalam satu garis sehingga saling menutupi nih. Kakak ngegambar dulu garis B panjang, terus garis A ikutan ya. Ini namanya garis berhimpit karena dia satu garis ya, bukan di garis yang lain. Oke, ini ya bedanya kalau garis berhimpit dengan garis yang lain. Next, nah kita akan belajar nih mengenai aplikasi dalam sebuah bangun. Kakak punya bangun apa ini namanya? Betul, ini namanya bangun kubus. Ya, kita lihat mana sih garis yang sejajar. Nah, garis yang sejajar kita lihat ya. Ada AD dan BC nih. AD dan BC. Ingat ya tadi garis sejajar itu dia punya kemiringan yang sama ya. AD dan BC, kemudian EH dan GF. Kita lihat. EH, GF. Nah, ini sejajar juga ya. Kemudian EA dan BF. EA dan BF gitu. Dan lain-lain ya, masih banyak. Nanti bisa cari sendiri garis-garis sejajar mana yang ada di bangun kubus ya. Tapi biasanya kalau dibangun kubus pertanyaannya bukan garis tapi rusuk ya. Karena garis-garis yang ada di bangun kubus atau bangun ruang ya disebut dengan rusuk. Nah, contohnya misalkan Kakak punya soal nih. Rusuk AD sejajar dengan rusuk. Nah, kita lihat ya. AD sejajar dengan rusuk BC gitu ya. Next. Nah, kalau ini ada contoh garis berpotongan. Kita lihat AD dan AB, cina ya. AD, mana AD? Ini AD. Terus AB, ini AB ya. Sehingga dia berpotongan karena ada titik potong, yaitu berpotongan di titik A. Nah, ini ya. Sehingga disebutnya titik A ini adalah titik potong. Nah, kadang ciri khasnya biar kita lebih mudah mencari garis berpotongan kalau soalnya seperti ini, kita lihat saja titik apa yang sama gitu ya. Nah, ini AD dan AB. Yang mana yang sama? A ya, berarti titik potongnya di A. Kemudian AD dan DC. Mana huruf yang sama? D ya, sehingga berpotongan di titik D. Tapi untuk menghasilkan hasil yang akurat, kita perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Nah, misalkan nih Kakak lihat garis EH berpotongan dengan garis EF di titik E. Betul sekali ya, karena nah ini kita lihat ya, nih memotong. Ada pertemuan antara keduanya. Oke. Next. Nah, ini Kakak punya bangun apa nih namanya? Betul, jajar genjang. Nah, Kakak punya pertanyaan nih, apakah hubungan garis AD dan garis BC? Kemudian, Kakak punya pertanyaan lagi nih, garis AC berpotongan dengan garis CD di titik mana? Oke, ini akan kita jawab nanti saat pertemuan di kelas melalui grup WhatsApp. Oke, adik-adik, demikianlah penjelasan kakak mengenai hubungan antar garis. Mudah-mudahan video yang kakak buatkan bisa membantu adik-adik dalam memahami pembelajaran mengenai hubungan antar garis. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa nanti di kelas.